Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proposal usaha keripik singkong, di mana kami beranggotakan yang pertama itu ada Bella Febrianisi dengan NIM 1923 022327. Yang kedua ada Junaida dengan NIM 1923 021958. Yang ketiga ada Sinta Marisa dengan NIM 1923 022147. Kemudian yang keempat ada Yuli dengan NIM 1923 022155. Dan yang kelima ada Yusi Rusmini dengan NIM 1923 021956. Dan untuk latar belakang usaha, kami melihat di mana masyarakat kita sudah sangat kritis terhadap mutu makanan yang sehat, terutama makanan yang bersifat cemilan atau jajanan ringan. Nah, terlebih di dalam kebiasaan masyarakat yang dimana saat mengerjakan suatu pekerjaan atau aktivitas, hobi, atau bahkan saat waktu istirahat pun biasanya tidak terpisahkan dari yang namanya cemilan atau jajanan ringan yang biasa dibeli di dalam bentuk kemasan dari berbagai toko, retail, supermarket, atau bahkan dari stand atau kios yang sering berada di pinggir jalan. Maka dari itu, kami memilih untuk memproduksi serta mengembangkan bisnis keripik singkong dalam kemasan yang bisa disuplai ke toko-toko yang bekerja sama atau bisa dijual sendiri. Nah, sengaja kami memilih singkong sebagai bahan baku karena sudah jamak digunakan dalam hal cemilan atau rasanya sebagian besar sangat digemari dan disukai oleh masyarakat kita. Dengan alasan tersebut, akhirnya kami memutuskan untuk merintis usaha keripik singkong dalam kemasan yang diberi nama dengan keripik singkong Snack Shack, dengan harapan semua konsumen yang memakan cemilan produksi kami akan merasakan kesenangan dan semangat yang maksimal dalam menjalankan aktivitasnya. Untuk visi kami di sini, yang pertama yaitu memunculkan suatu produk cemilan keripik dengan inovasi baru yang berbeda dengan keripik-keripik yang sudah ada. Yang kedua, dapat dikenal dan diminati oleh masyarakat luas. Untuk misi, yang pertama yaitu memperkenalkan produk pada masyarakat luas. Yang kedua, mengutamakan kebersihan isi produk maupun kemasan produk. Dan yang ketiga, memanfaatkan bahan baku utama singkong sehingga menjadi makanan yang berkualitas. Dan yang terakhir yaitu dengan harga yang terjangkau. Dan untuk tujuan usaha, yang pertama yaitu untuk mengetahui profit usaha, yang kedua untuk mengetahui struktur organisasi dari usaha kami, dan yang ketiga untuk mengetahui produk usaha, yang keempat untuk mengetahui aspek dalam pemasaran, dan yang kelima untuk mengetahui rencana keuangan. Untuk rencana organisasi, kami memilih Yudi sebagai manajer dan Bella Febrianisi di bagian keuangan, Yusi Rusmini di bagian produksi, Sinta Marisa di bagian marketing, dan Junaida juga di bagian marketing. Nah, kenapa di sini kami memilih ada dua marketing? Karena ujung tombak dari usaha ini yaitu di bagian marketing. Visi usaha, produk yang direncanakan untuk diproduksi adalah keripik singkong aneka rasa. Keripik yang telah akan diproduksi akan dipasarkan dengan dikemas dalam plastik ukuran sedang. Sudah terbukti bahwa produk yang terbuat dari singkong ini memiliki kandungan gizi yang bermanfaat untuk proses metabolisme tubuh. Keripik ini dibuat dari singkong pilihan. Cemilan ini akan kami kemas semenarik mungkin agar mampu menarik minat masyarakat untuk mencobanya dan akhirnya menjadikan keripik singkong ini sebagai cemilan di rumah mereka. Produk yang kami tawarkan adalah cemilan baru dan tentunya lebih sehat dibandingkan cemilan-cemilan yang ada di pasaran karena tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Cemilan ini merupakan salah satu jawaban atas keinginan masyarakat yang mengenyangkan cemilan yang lezat, enak dan berbeda dengan yang lain, namun tetap memperhatikan aspek kesehatannya karena tidak mengandung zat-zat berbahaya. Dan di dalam proses produksi, di sini ada alat
mana kami menggunakan pisau, pengiris singkong, kompor gas, wajan, dan pengiris, plastik kemasan, dan stiker. Dan untuk bahan yaitu singkong, minyak goreng, garam, kapur sirih, kaldu, bumbu perasa jagung bakar, bumbu perasa balado, pedas manis. Cara pembuatan, yang pertama yaitu singkong segar dikupas dan dicuci sampai benar-benar bersih. Nah, di gambar ini sudah terlihat kami yang bekerja sama dalam pembuatan keripik singkong ini. Yang kedua, iris singkong menggunakan alat khusus agar hasil irisannya sama. Dan yang ketiga, siapkan air dan masukkan kapur sirih dan garam. Kemudian singkong yang sudah dipotong tipis dimasukkan ke dalam air kapur sirih dan garam. Biarkan selama 30 menit. Yang keempat, angkat kemudian tiriskan sampai kadar airnya berkurang. Dan yang kelima, masukkan singkong ke dalam wajan yang berisi minyak panas dengan api sedang sambil terus diaduk. Setelah singkong mengering, angkat lalu tiriskan. Yang keenam, biarkan sampai kering dan dingin. Yang ketujuh, setelah dingin, masukkan bumbu aneka rasa sesuai selera. Yang kedelapan, keripik siap dimasukkan ke dalam plastik kemasan. Dan yang kesembilan, keripik siap dipasarkan. Untuk rencana pemasaran, yang pertama itu ada target pasar, di mana kami melihat rata-rata penggemar makanan berupa snack adalah kalangan remaja atau anak-anak muda. Ini menjadikan sebagai target pasar yang sangat potensial dengan cara menawarkan beberapa varian rasa untuk memenuhi permintaan para konsumen. Di samping itu, kami juga menyediakan varian rasa yang lain selain pedas, seperti keripik singkong jagung bakar, keripik singkong original, keripik singkong balado yang tentunya sangat renyah dan sedap untuk dijadikan sebagai makanan ringan atau camilan. Ini dokumentasi di saat penjualan keripik singkong kami. Untuk faktor kompetitif, dalam hal strategi penjualan akan lebih banyak berkaitan dengan masalah distribusi, pemasaran, dan tempat penjualan. Nah, strategi pemasaran yang kami lakukan, yang pertama yaitu membranding produk atau memperkenalkan produk keripik singkong yang kami produksi sebagai salah satu keripik singkong dengan cita rasa yang pedas, juga dilengkapi dengan berbagai varian rasa yang lainnya dan tentunya tak kalah sedap di lidah konsumen. Baik online maupun offline, kami secara aktif promosi keripik singkong. Dengan strategi ini diharapkan bisa menimbulkan rasa penasaran bagi para konsumen, hingga pada akhirnya mereka mulai mempercayai untuk mencoba keripik singkong yang kami produksi. Dan kedua yaitu untuk memperluas jangkauan pasar, kami membuka sistem keagenan baik secara offline maupun online bagi para distributor makanan yang tertarik memasarkan produk keripik singkong kami. Dengan begitu, tidak dibutuhkan tambahan biaya promosi. Kami mendapatkan bantuan dari para agen untuk meningkatkan omset penjualan setiap bulannya. Dalam strategi promosi lainnya, kami juga menjalankan yaitu dengan cara mengikuti berbagai pameran usaha kecil, menengah, atau UKM yang sering diadakan di daerah kami maupun di luar kota. Melalui pameran, kami bisa mengenalkan produk keripik singkong pedas kepada halayak ramai dan membuka peluang yang lebih besar untuk mengembangkan usaha tersebut. Rencana penjualan, kami menjalankan bisnis keripik singkong. Yang terpenting bagi kami adalah menjaga kualitas cita rasa khas keripik singkong dan menjamin kerenyuhan keripik yang dihasilkan. Kedua hal tersebut menjadi faktor penentu kualitas keripik singkong yang kami tawarkan kepada para konsumen. Dengan kualitas produk dan strategi pengemasan produk yang menarik, hal ini sangat penting kami lakukan untuk menarik perhatian konsumen dan menjadi salah satu cara untuk membedakan produk kami dengan yang lain. Di sini ada studi hasil penjualan. Untuk melihat apakah penjualan sukses atau gagal, maka hendaknya kami harus memasarkan
penjualan. Nah, target penjualan ini bisa ditentukan tiap hari, tiap minggu, atau tiap bulan. Toleransi untuk mengukur apakah penjualan produk revisi yang baik atau tidak dapat dilakukan dengan angka pencapaian dalam persentase. Misalnya saja, apabila penjualan di bawah 65%, maka kita anggap gagal. Namun demikian, pada tahap pertama kami tidak memasang target terlalu optimis, mengingat produk yang kami jual ini masih relatif baru sehingga belum banyak konsumen yang tahu. Selanjutnya yaitu untuk analisa industri. Untuk keripik singkong sendiri, di mana target konsumen yang ditetapkan adalah segmen menengah bawah, terutama untuk para remaja, maka faktor harga menjadi sangat sensitif. Nah, maka dari itu, dalam menentukan harga betul-betul dipertimbangkan apakah produk kita dengan harga yang telah ditetapkan dapat terjangkau oleh masyarakat bawah, dan selanjutnya adalah apakah dengan harga murah tersebut kita bisa mendapatkan untung. Sehingga untuk menentukan harga keripik singkong sudah dipertimbangkan supaya terjangkau oleh semua kalangan. Distribusi atau tempat penjualan untuk tujuan sebagai tempat penjualan produk keripik singkong ini adalah di semua pasar yang menjual makanan, baik itu supermarket, pasar tradisional, toko, warung, maupun distributor yang menjual langsung pada konsumen. Karena dengan cara demikian, maka keripik singkong yang diproduksi kami terdapat di berbagai sudut tempat yang sering dikunjungi oleh konsumen, sehingga semakin banyak masyarakat yang mengetahui keripik singkong. Selain itu, penjualan yang didasarkan pada banyaknya remaja juga sangat kami pertimbangkan dalam memilih tempat penjualan yang menjadi targetan. Di rencana keuangan, yaitu aspek keuangan keripik singkong, yang pertama yaitu di belanja peralatan. Nah, untuk mesin pengiris singkong, peralatan menggoreng, konter gas, dan tabung gasnya ya, dimana semuanya berjumlah 500.000. Untuk belanja bahan baku per hari, kami membutuhkan singkong 5 kg dengan harga 5.000, kemudian minyak goreng per 1 liter, dan bumbu yang lain-lain, dimana berjumlah Rp55.000. Dan untuk biaya belanja per bulan sudah dikatakan yaitu Rp2.115.000. Nah, dan untuk omset penjualan per bulan, rata-rata penjualan produk kami yaitu Rp150.000 per hari. Nah, tentu saja di per bulannya yaitu kami mendapatkan omset Rp4.500.000. Untuk penghitungan laba bersih per bulan, modal awal alat yaitu Rp500.000, belanja per bulan Rp2.115.000, dan untuk omset per bulan yaitu Rp4.500.000. Nah, untuk laba bersih kami mendapatkan Rp1.885.000 per bulannya, dimana di sini kami memperoleh laba yaitu sudah termasuk di modal awal alatnya. Nah, untuk bulan selanjutnya mungkin sudah tidak dipotong modal awal alat. Kita hanya membutuhkan bahan pokoknya saja. Kesimpulan dari proposal usaha kami yaitu dalam berbisnis itu bagaimana cara kita mendapatkan keuntungan yang besar dengan modal yang seefisien mungkin. Tentunya jangan sampai modal yang efisien tapi mengorbankan mutu dan kualitas yang dihasilkan. Sekali kita bisa membuat jaringan bisnis menjadi kokoh dan tumbuh ekspansi, maka tidak mustahil jika bisnis kita menjadi ladang untuk memetik keuntungan yang akan terus membesar. Kuncinya adalah manajemen yang baik, keinginan yang kuat, semangat untuk maju dan tidak takut jatuh, serta disiplin, dan jangan sampai lupa untuk berdoa kepada kita untuk kesuksesan bisnis kita. Sekian